Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa yang terhormat kepada Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan. Atas kesempatannya, kelompok 2 mengucapkan terima kasih sehingga kelompok 2 bisa berpresentasi pada kesempatan kali ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah hadir. Mudah-mudahan bisa menyimak hingga akhir. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang manajemen peningkatan mutu pendidikan. Kami kelompok 2 yang beranggotakan Dona Nur Pratiwi Rapik Ahmad dengan NIM 2102251, Dwi Imelda Talia dengan NIM 2101946, Nur Aulia Rahmah dengan NIM 2109004, dan saya Siti Rosida Rizkiah dengan NIM 2105832. Saya pernah mendengar kutipan di sebuah majelis, barang siapa yang ketinggalan di masjid, saya juga nggak tahu, sama halnya dengan presentasi kali ini. Kalau misalkan nggak mulai, nggak akan ada yang tahu. Simak videonya, siapkan pertanyaannya. Sedikitnya, kelompok 2 akan membahas tentang pengertian, prinsip-prinsip, konsep dasar, permasalahan, dan implementasi dalam manajemen peningkatan mutu pendidikan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan pengertian manajemen peningkatan mutu pendidikan. Secara etimologis, kata manajemen berasal dari kata manus dan egre. Manus berarti tangan, dan egre berarti melakukan, sehingga jika digabungkan menjadi manajer, yang berubah menjadi kata kerja, yang berarti menangani. Sedangkan manajer menurut bahasa Inggris diterjemahkan kepada to manage dan management sebagai kata kerja, dan manajer sebagai sebutan bagi seorang yang melakukan kegiatan manajemen. Namun jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, manajemen berarti pengelolaan. Mutu pendidikan merupakan dua istilah yang berasal dari mutu dan pendidikan. Artinya, merujuk pada kualitas produk yang dihasilkan lembaga pendidikan atau sekolah, yaitu dapat diidentifikasi dari banyaknya siswa yang memiliki prestasi, baik prestasi akademik maupun yang lainnya, serta lulusan relevan dengan tujuan. Menurut Arkoro, mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki suatu keluaran yang dihasilkan. Mutu didasarkan pada akal sehat. Mutu merupakan keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik dari sebuah produk. Pemahaman di atas menunjukkan bahwa mutu tidak dapat didefinisikan jika tidak terkait dengan konteks tertentu. Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu memenuhi harapan dan mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan harapan masyarakat, sekolah, dan guru juga harus mempunyai harapan yang tinggi terhadap siswa. Jadi, bisa disimpulkan bahwa manajemen peningkatan mutu pendidikan merupakan usaha pengelolaan yang harus diupayakan secara berkelanjutan agar harapan untuk pendidikan yang berkualitas dan relevan dapat tercapai. Selanjutnya, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya ada 5 prinsip-prinsip dalam manajemen peningkatan mutu pendidikan. Hal tersebut diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Pasal 27. Pertama, kemandirian. Segala bentuk permasalahan dan solusi bisa ditangani oleh sekolah tersebut. Maka sekolah tersebut dapat dikatakan sebagai sekolah yang mandiri. Maksudnya, bukan berarti sekolah tersebut berdiri sendiri, akan tetapi bisa berkolaborasi dan membangun kerjasama dengan pihak-pihak lainnya atau instansi terkait. Yang kedua, ada kemitraan. Adanya kolaborasi atau kerjasama antara sekolah dengan pihak lain. Selanjutnya ada partisipasi atau dalam hal pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan di sekolah. Dengan tujuan utama untuk meningkatkan peran yang ada dalam satuan pendidikan. Yang 4, keterbukaan, penting untuk dilakukan. Prinsip ini menjadi sangat penting diimplementasikan, membuka jalur komunikasi di setiap program yang berjalan, menyampaikan berbagai informasi terkait program-program yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Menjadi salah satu upaya dalam mengimplementasikan sikap prinsip keterbukaan. Yang kelima, ada akuntabilitas. Erat kaitannya dengan tanggung jawab atau segala sesuatu dapat dipertanggungjawabkan. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya adalah memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan atau keluhan yang didapat.
Konsep dasar peningkatan mutu pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mencakupi input, proses, dan output pendidikan. Ada elemen-elemen dasar dalam melakukan program peningkatan mutu pendidikan di Indonesia ada 4, yaitu 1. Insan pendidikan patut mendapatkan penghargaan, yaitu penghargaan intrinsik seperti pujian, tanggung jawab, pengakuan kesempatan, dan pengembangan karir. Yang selanjutnya, penghargaan ekstrinsik seperti gaji, bonus, tunjangan, dan komisi tambahan. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme guru dan pendidik dalam mewujudkan dan menghasilkan tenaga pendidik dan pendidik yang profesional. Perlu dibutuhkan bekal dan ruang untuk melakukan pengembangan berupa wawasan, kebijakan, teori, belajar, dan pembelajaran. Yang selanjutnya, mengurangi dan memberantas korupsi sekolah. Mungkin bisa membentuk benteng pertahanan yang bisa dijadikan sebagai wadah dan contoh dari nilai-nilai kejujuran bagi seluruh warga di sekolah. Yang keempat, memberikan sarana dan prasarana yang layak di sekolah harus mempunyai persyaratan minimal dalam melakukan pendidikan seperti jumlah ruang kelas, maksimum daya tampung siswa, perabotan dan peralatan yang memadai, sarana olahraga, serta buku-buku penunjang proses pembelajaran. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan membahas mengenai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen peningkatan mutu pendidikan. Sebagai yang disampaikan atau dikemukakan oleh Hanafiah DKK adalah 1. Sikap mental penyelenggara pendidikan. Baik pemimpin maupun orang yang dipimpin. Pemimpin bergerak atas perintah atasannya, bukan karena rasa tanggung jawabnya. Sebaliknya, pemimpin tidak memberikan wewenang, tidak memberikan otonomi, tidak mendelegasikan wewenang. Yang kedua, kurangnya monitoring dan evaluasi program. Hampir terpantau dan dievaluasi dengan baik. Namun, tidak lanjut dan tidak dilakukan. Oleh karena itu, pelaksanaan pendidikan berkelanjutan tidak menunjukkan tanda-tanda peningkatan kualitas. Yang ketiga, gaya kepemimpinan yang tidak populer. Pada umumnya, pemimpin gagal menunjukkan pengakuan dan penghargaan atas keberhasilan kerja karyawannya. Hal ini membuat karyawan tidak termotivasi untuk bekerja. Yang keempat adalah kurangnya rasa memiliki di kalangan pendidikan. Selanjutnya adalah berdasarkan hasil kajian literatur dari sebuah jurnal, ada 3 faktor yang membuat kualitas pendidikan tidak meningkat, yaitu diantaranya pertama, kebijakan dan implementasi kebijakan nasional. Pendidikan juga dikenal sebagai pendekatan produksi pendidikan, analisis input-output tidak dilakukan secara konsisten. Pendekatan ini menemukan bahwa lembaga pendidikan bertindak sebagai pusat produksi. Jika sebuah input yang dibutuhkan terpenuhi, menghasilkan output. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa jika input pendidikan seperti pelatihan guru, pembelian buku dan bahan ajar, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan lainnya terpenuhi, maka pendidikan yang berkualitas atau outcome akan terjadi secara otomatis. Dalam prakteknya, kualitas pendidikan yang diharapkan belum tercapai. Karena selama ini pendekatan fungsi produksi pendidikan terlalu fokus pada input pendidikan dan kurang pada proses pendidikannya. Padahal, proses pendidikan sangat menentukan hasil pendidikan. Yang kedua yaitu adalah penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara terpusat. Nah, sekolah yang memposisikan dirinya sebagai penyelenggara pendidikan sangat bergantung pada keputusan birokrasi yang berlarut-larut. Sering kali kebijakan yang dilakukan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Sekolah lebih tunduk pada birokrasi di atas, sehingga kehilangan kemandirian, fleksibilitas, motivasi, kreativitas, inisiatif untuk mengembangkan dan meningkatkan lembaganya, termasuk meningkatkan mutu pendidikan adalah salah satu dari tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga yaitu kurangnya keterlibatan warga sekolah, khususnya guru dan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pendidikan, hingga saat ini, keterlibatan guru dalam pengambilan keputusan sering kali diabaikan, sedangkan perubahan di sekolah sangat bergantung pada guru. Segala bentuk inovasi
Jika guru tidak berubah, tidak ada perubahan di sekolah. Selama ini partisipasi publik di umumnya terbatas pada dukungan finansial. Sedangkan media lain seperti ide, etika, dan barang atau jasa belum banyak mendapatkan perhatiannya. Terima kasih. Selanjutnya ada dalam hal implementasi. Implementasi manajemen mutu pendidikan dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama ada kepemimpinan pendidikan, sebagai salah satu penentu keberhasilan dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua ada peningkatan dalam segi kualitas, memenuhi segala kebutuhan atau keluhan yang didapat. 3. Komunikasi yang terjalin efektif dengan pihak manapun. Yang keempat, mendukung dan menghargai segala prestasi yang diraih peserta didik. Kelima, peningkatan kualitas guru dan karyawan. Keenam, profesionalisme diantaranya memberi tanggapan akan kekhawatiran dan aspirasi yang didapat. 7. Pengelolaan kurikulum sebagai komponen penting dalam menentukan arah atau tujuan peserta didik dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Contohnya adalah kepala sekolah selaku pimpinan yang memiliki wewenang yang tinggi. Tidak hanya memiliki wewenang yang tinggi, namun juga memiliki tugas atau peran untuk menentukan arah sesuai tujuan yang ingin dicapai. Disertai dengan pendidik yang mengelola proses pembelajaran. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, saya sendiri moderatornya. Saya ucapkan terima kasih kepada para presentator yang telah memaparkan materinya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada semuanya telah menyimak hingga akhir. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Kesepian tanpa kekasih. Sekian terima kasih. Padahal yang bikin udah punya kekasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.